Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Ini baru sekali ya. Lagi Baru- pertama Lagi kali. pertama. Ya Allah. Ada kereta, Bu. Ada kereta. Ya malum ya. Di, Pikir di jalan raya. jalan raya di pinggir jalan kereta. Oh. Ya, ini podcast pertama dari kelas Inspirasi Bojonegoro. Asik. Asik lah pokoknya. Bojonegoro ya. Bojonegoro punya, bukan yang lain lah, punya podcast. Nah, di sini ini bareng saya Jar Magic dan Kak Ferry nih. Kak Ferry. Siap. Kak Ferry PIC Bojonegoro tahun 2019 ya. 2019. Sebelum corona ya. sebelum Koronce menyerang dan membuat kita rebahan terus sampai naik berat badan. Mas Ferry naik berat badan berapa kilo? Lumayan 10 kilo. Ya Allah. Untung saya cuma 5 kilo ya. Akibat corona itu. Corona, makan rebahan, Aduh. kayak gitu. Tapi emang corona ini berdampak signifikan terutama di kelas kita, ngomongin kelas inspirasi aja ya. Yang kelas inspirasi ya. Jadi ada yang kemarin itu kalau kita flashback lagi, kelas inspirasi itu ada yang bener-bener waktu mau dimulai corona ada. Ada. Itu langsung batal dan Ush. banyak relawan yang batal ya, terutama Kibo juga ya, Kibo. Oh, ya, ada kegiatan yang batal itu. Cuma selang berapa minggu lagi ya? 2 minggu lagi atau seminggu lagi itu yang roadshow. Roadshow. Akhirnya batal karena corona. Siaplah sampai sekarang ya. Sampai sekarang karena sampai sekarang itu ini belajar mengajar tetap online. Semuanya online dari SD sampai kuliah ya. Kuliah mungkin kalau kuliah sekarang ini apa ini? mulai ada yang masuk sih. Oh iya. Tapi online lah. Tetap kebanyakan online. Nah, ini karena kita ngomongin langsung ke topik aja ya. Oke. Topik kita kali ini adalah flashback kelas inspirasi. Asik. Aduh, kita mengulas masa lalu. Ingat gak sih waktu pertama kali? Aduh. Biarlah berlalu, tapi ini masa lalu yang menyenangkan. Masa lalu yang menyenangkan. Tapi gini, biasanya kalau ikut-ikut KI ini ketemu, kita kan cowok sih ya. Iya. Ketemu ukti atau cewek. Ketemu mbak-mbak relawan yang gemesin gitu. Wah, gemesin itu karena mereka kayak interaksi sama anak kecil itu ini. Apalagi yang fotografer ya. Aduh. Senangnya minta ampun mereka. Pasti mereka dapat momen banyak. Habis itu dapat nomor. Dan kita foto. Ya Allah. Dah. Nanti kita ngomongin soal itu nanti. Jadi ini Kak Ferry ya. Kak Ferry pengalaman pertama kelas inspirasi itu kayak gimana? Gitu. Dari Kak Ferry dulu ya. Jadi, dari aku ya. Kalau Kak Ferry dulu ikut kelas inspirasi tahun 2017 ya. Pertama kali. Itu di daerah mana? Di daerah Gondang. Gondang itu perbatasan sama Nganjuk. Oh, masih masuk Jawa Timur. Masih masuk Jawa Timur. Perbatasan itu di Gondang sana jauh di pelosok sebelah selatan ya Bojonegoro. Masih masuk Bojonegoro ya. Kalau mau ke Nganjuk kan lewat Gondang juga. Nah itu. Di situ pengalaman dulu awal nggak percaya anak kelas inspirasi kok opo sih. Terus tanya-tanya ke teman-teman yang senior yang sudah pernah, Mas kelas inspirasi itu apa? Ada yang bilang gini, halah mau acaranya sedino tok, ngono tok, mau ngajar sedino tok. Tak pikir-pikir, masuk ngono. Nah, terus takon maneh ning ngene kakak senior nek yo Fer ngajari mau sedino tok ngono. Kak piye-piye ngono. Terus akhirnya aku penasaran, tak buktino dhewe. Melo akhirnya terjun ning kene panitia lokal. Berarti kalau panitia lokal itu ngajar enggak? Enggak. Jadi mengkoordinir itu. Jadi kayak survei, kayak ngadain acara itu panitia lokal semua. Oke, tapi sepengetahuan Mas Ferry ini dapat info kelas inspirasi waktu pertama kali itu dari mana? Dapat info sebelumnya itu sebelum Kak Ferry balik itu
udah tahu sih waktu kuliah dulu Oh, waktu di kuliah. Ring Madura. Oh, Madura, Derembak. Di Madura waktu dulu Ya. semester 4 itu udah tahu dari temen yang ikut transmigrasi karena memang dulu gak sempet padatnya kuliah, akhirnya ya belum bisa gitu loh. Lihat dari temen yang ikut, akhirnya saat balik ke Bojonegoro lagi memutuskan untuk ikut terjun di kelas inspirasi. Itu balik ke Bojonegoro karena DO. DO. Semester akhir, Bro. Semester akhir, bro. Semester akhir. Kita di 4 tahun, Bro. 4 tahun. Kuliah 4 tahun ya. 4 tahun. Enggak usah kakek. Enggak usah kakek. Karena biayanya juga mahal. Lumayan. Ya. Oke. Tapi gini, waktu pertama kali ikut kelas inspirasi itu harapannya mengajar atau emang harapannya jadi panitia lokal, mengkoordinir kayak gitu? Sebenarnya dulu awal ya mengkoordinir aja, ikut terjun di kegiatannya gitu loh. Tapi gak tahu lambat laun kok akhirnya mengajar. Mengajar juga. Oke. Iya. Itu pengalaman ya. Waktu di Gondang itu antusiasmenya gimana waktu tahun 2017 ya? Wow. Karena kalau saya kan kalau aku itu ikut tahun 2019. Jadi udah populer lah ya, udah banyak. Kalau tahun 2017 itu kondisinya itu kayak gimana? Kondisinya sangat parah. Sekali ya. Apalagi tempatnya di pelosok sekali gak ada sinyal, Gak ada sinyal. Dulu sinyalnya agak angin. Agak angin. Bahasa Maduranya agak angin apa? Apa ya? Angel ya, angel. Anda 4 tahun di Madura, nggak tahu. Karena hariannya sama orang Jawa ya. Harian sama orang Jawa. Dulu, karena dulu tempatnya itu susah sinyal. Oh, sinyalnya. Karena untuk ini ya para pendengar tahu di Gondang itu kondisinya, maksudnya medannya itu pegunungan apa gimana? Pegunungan. Jadi harus masuk. Ada salah satu sekolah itu masih inget, pernah aku malam-malam ke sana jam 12 malam. 12 malam. Itu menunggu relawan itu menyusuri hutan malam-malam luar biasa. Terus nunggu lah itu karena susahnya sinyal, kita nggak tahu relawan datanya jam berapa. Posisi di mana? Nah, posisi di mana nggak punya kabar, akhirnya kita ya inisiatif aja. Jemput sekitar jam 10. Jam 10 ditungguin nggak ada kabar. Akhirnya dapat kabar tuh dia berangkat dari Surabaya, relawan dari Surabaya jam 12 malam, Bu. Jam 12 malam itu baru berangkat? Baru berangkat. Kita jam 10 sudah nyunggu di kecamatan. Buat Mbak relawan yang melakukan itu, Anda terbaik. Dan ternyata dia datang sampai di kecamatan jam berapa, Pung? Jam 3. Jam 3. Jadi nunggu jam 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 5 jam. Terus ada panitia lokal temen itu yang ngajakin nerabos alas lagi untuk nganter alatnya relawan dokumentator. Hanya sebatas tripod, Bu. Nganter ke alas. Kenapa Anda ini mas fotografer, Mas sama Mbak sih? Mas fotografer, Anda kok letoy? Ada yang ketinggalan, akhirnya kita mengantarkan. Jam 12 malam. Gila. Kalau ada asu langsung terang gitu. Ada anjing langsung terang. Apalagi dulu waktu itu 2017 pasti sepi ya? Oh, sepi banget. Pasti serem ini. Serem. Jadi ada... Kita itu gak takut sama bangsa seperti itu. Kita takutnya ya itu. Ini anjing tetangga ya. Tapi ini ya sama apa? Babi itu. Babi. Oh, babi hutan ya. Masih banyak ya di sana? Ada. Masih banyak ya. Makanya kita berpikir kalau ada babi kita terak saja. Waktu itu pakai mobil apa sepeda motor? Pakai motor, Bu. Sepeda motor. Nggak bisa mobil karena harus melewati sungai. Oh, berarti emang alamnya itu bener-bener ini ya? Ya alam banget. Jadi jalannya itu nerobos sungai, nggak ada jembatan. Iya, alam barzah berarti itu. Jadi kalau hujan nggak bisa dilewati. Oh, asyik. Berarti emang itu KI pertama dan ini ya tantangan banget ya? Tantangan banget. Jadi kesannya luar biasa karena memang susah sinyal. Kalau akhir-akhir ini kan masih ada sinyal. Kalau 2017 memang sinyalnya agak susah gitu loh. Gak ada sinyal Indosat, gak ada Telkomsel, tak ada. Ampun. Ini kok logatnya jadi logat Melayu gini. Ini gimana ini? Untuk gini, itu kan
apa itu pengalaman pertama kelas inspirasi jadi panitia lokal. Nah, ini waktu pengalaman pertama waktu ngajar nih. Wah. Ini pasti berbeda kan ya, Ya karena beda banget. mengajar itu ada interaksi sama adik-adik. Yang lebih ini ya, lebih intens ya. Intens. Waktu itu mengajar itu di tahun berapa dan di kelas inspirasi mana, Mas Ferry? Mengajar itu di tahun 2018. Pertama kali mengajar itu di kelas inspirasi Ngawi. Ngawi, masih Jawa Timur ya? Masih Jawa Timur. Berani tuh waktu ke sana. Dan gak tahu basicnya gimana. Ya wes berani aja gitu loh. Tekniknya ya mengajar edukasi anak-anak itu. Oke. Tapi masih kaku banget. Kaku ya. Terus ada ini enggak waktu pertama kali kendalanya itu waktu interaksi sama anak-anak, anak-anaknya nakal ke Iya pasti ada yang anak-anak rame sendiri pasti. Rame sendiri Karena kita belum tahu polanya kan, cara nge-grab kan beda anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama kelas 6 berbeda. Oke. Treatmentnya berbeda. Cuma itu waktu ngajar itu kelas berapa aja? Dapat kelas 1, kelas 4, 6 ya nggak salah. Jadi untuk informasi ya, kalau kelas inspirasi itu kita ngajarnya rolling ya. Rolling. Dalam satu sekolah itu kita ngajar walaupun itu cuma sehari tapi kita di rolling. Jadi antara kelas misal nih kelas 1, 2, 3 atau kelas 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu ini metodenya berbeda ya Mas ya? Berbeda. Dan biasanya kalau pengalaman pertama itu ini agak-agak apa itu kaku lah ya. Kaku banget, soalnya kan memang belum tahu polanya ngadepi anak-anak juga. Terus juga gak basicnya juga. Ya basicnya karena kuli. Beda ya. Oke. Coba gini, kalau biasanya kelas inspirasi pertama itu kita agak malu-malu buat kenalan sama relawan lain, apalagi yang relawan yang dari luar kota yang kayak fotografer atau apa yang bawa perlengkapan yang lengkap kayak gitu. Ada nggak kendala kenalan sama relawan lain kayak gitu? Ya ada pasti. Minder apa gimana gitu. Awal-awal gitu kan kita nggak tahu banyak kalau kan pola untuk diskusinya gimana kita nggak tahu. Akhirnya kita yang baru nih, ya media ngikutin kelengok gitu. Jadi yang ngikutin setelah karena belum tahu, kalau sudah tahu ya kita malah lebih ngajak diskusi gitu terkait persiapan untuk acaranya seperti itu. Aku dulu itu kalau aku ya. Ya gimana tadi kamu belum kasih tahu pertama ikut itu dari mana ini? Kalau aku ini agak unik sih pengalaman. Gimana ini? Jadi pengalaman kelas inspirasi itu tahun 2019. Itu waktu aku PSC ya. 2018. Oh 2018 ya 2018 akhir waktu itu kelas inspirasi Tuban yang ketiga. Ingat, kelas inspirasi Tuban yang ketiga waktu itu lagi pengangguran. Lagi di mana Gandong? Di mana itu waktu di mana? Ngandong bukan sih. Bukan. Waktu di Jatirogo. Kecamatannya bukan Jatirogo, coy. Bukan. Kecamatannya lupa aku. Waktu di utara toh? Di selatan. Ya selatannya Tuban lah. Dekatnya Jatirogo kan? Iya, dekatnya Jatirogo. Lupa aku. Lupa lah kecamatannya, kita cari dulu lah. Apa kok lupa? Aku kok lupa ya? Bentar, ini buka Google Map, tolong lah. Iyalah. Tuban coy. Biar durasi podcastnya lama. Iya dong. Semanding ke selatan. Terus Bekti Harjo. Enggak Bekti. Bukan ke selatan lagi. Ya wah, itu loh dekatnya Nglirip itu loh. Mana ya? Ya kan Nglirip kan, daerah Nglirip kan. Iya. Apa ini? Di Google Map juga nggak ada, ini nggak nampak. Ini kayak ya lihat aja Kak Tuban. Kak Tuban. Oh iya, buka IG dulu ya, sorry. Kamu. Jadi karena udah lama emang lupa gitu. Nah. Jadi tolong di-follow ya ini kelas inspirasi Bojonegoro IG-nya karena banyak konten-konten seru yang akan dibahas. Oke. Mana ini ya? Nggak ada. Ini udah kelas inspirasi 4 nih. Ini
Mana Bawah banget. Bawah banget. dapat? Oh, ngandong. Ngandong, bukan. Oh, bukan. Iya, ngandong tapi ini. Mana sih itu? Ya pokoknya sekitar ngandong itu, ngandong Tuban ini mana. Oh, pokoknya ngandong, coy. Bukan di ngandong. Ngandong Tuban. Nah, ini. Gerabakan. Nah, Gerabakan. Oh, Gerabakan. Tulisannya Gerabagan. Nah, Gerabakan. Ini Gerabakan. lumayan ini ya, tempatnya itu lumayan terpencil, jauh dari Tuban sekitar ya 20 menit lah dari kota. Lumayan. Ngelewatin hutan lindung juga. Kayak gitu itu lumayan ini sih apa menantang juga waktu kesananya. Iya. Terus aku pertama kali Gimana? tahu kelas inspirasi kan sebelumnya itu aku nggak tahu ya kelas Ya, inspirasi tahu apa. dari mana itu? Ini anehnya aku tahu dari ini Mana? grup Facebook lowongan kerja Tuban. Oh. Kok bisa nyasar dari situ? Itu bukan lowongan kerja, Bang. tak kira jujur tak kira itu ini apa lowongan kerja ngajar gitu sehari kita dapat duit gitu loh. Ya malum ya pengangguran gitu loh. Kok enak sekali. Kita nggak punya gelar S1 apa-apa gitu. Ngajar sehari dapat duit Oh, ya, itu enak banget. harapan saya terlalu tinggi. Mantap sekali. Aku mau. Ya tapi waktu itu ini sih Gimana? dapat terus daftar gitu ya. Aku nggak tahu itu waktu Gimana? itu jadi panitia atau pengajar itu aku nggak tahu. Nggak tahu. Aku anggap itu pengajar aja gitu. Oh, Pengajar. Ternyata setelah briefing akbar itu dan datang waktu briefing itu salah satu tokoh yang paling aku fenomenal banget. Siapa itu? Mami Ica. Madam. Piye Mae? Wah, Mae. Itu bener-bener speech-nya itu kayak luar biasa ya. Iya, luar biasa banget. Powernya juga luar biasa jadi menginspirasi aku. Jadi kayak pikiran-pikiran waktu ini aku harus dapat bayaran ya, harus duit itu udah hilang sih. Karena gitu. jelas-jelas di situ relawan. Kan ada tulisannya. Terus dijelasin ini 7 prinsip ya, 7 prinsip. Wah, itu pasti tuh. Terus kok bisa lanjut itu? Lanjut karena ini kan jadi panitia, katanya jadi panitia dan aku punya basic desain gitu ya udah ada divisi desain dan dokumentasi. Oke lah, aku masuk situ. Sebenarnya kalau mau diplotin di divisi lain, is okay karena aku punya pengalaman gini kan ngadain event-event kayak gitu. Jadi kalau kayak gini ya lumayan bisa lah kayak gitu, bisa bantu-bantu kayak gitu. Dan akhirnya ya berlanjut ke KI Tuban 3 itu digrabakan dan itu waktu itu aku jadi ini ya kayak pengajar udah. Tapi setelah itu di luar Tuban waktu pertama kali dimasukin grup dan ternyata aku ketua rombelnya. Wah langsung luar biasa. Untungnya dibantu sama temanku Mak Ocha ini. Mak Ocha itu ngebantu banget ngasih aku masukan dan sebenarnya aku nggak tahu harus ngapain. Itu satu rombel ya? Iya satu rombel sama Mak Ocha sama Mami Ica itu satu rombel sama aku. Itu paket lengkap, Bu. Iya, paket lengkap. Untungnya aku nggak dimarahin. Ada beberapa relawan yang dimarahin Mami Ica. Aduh. Kan juga lumayan. Disemprot-semprot. Aduh enaknya. Lanjut. Gitu. Jadi ya itulah pengalaman pertama waktu jadi panitia. Terus pengajar waktu itu habis dari Tuban dari mana sih? Dari mana kok? Kalau nggak salah itu Pati kalau nggak salah. Kalau nggak Lamongan ya Pati. Kayaknya ini kisah menyenangkan di Pati. Ya. Blitar. Blitar juga. Blitar ya. Waktu itu pengalaman pertama ngajar itu di Blitar, yakin di Blitar. KI Blitar, lupa aku KI Blitar berapa, tapi setelah KI Tuban sih. Dan itu bener-bener ini sih membekas banget sih.
membekas karena waktu itu aku ngajar kelas 6 ya. Dan kelas 6 itu siswanya itu cuma 6 orang, kelas 6 orang. Dan mereka kan kalau kelas 6 gimana ya, agak-agak jaga image ya, jaim-jaim kayak gitu. Jadi diajak bermain itu mereka nggak mau. Terus maunya di mana? Diajar juga kayak iya gitu doang, gitu tapi ya? kayak nggak interaktif gitu loh. Entah aku yang salah ngajar apa gimana. Kayak gitu. Dan itu jadi pengalaman yang berharga banget sih bahwa memang metode antara kelas 1 sampai 6 itu berbeda-beda. Beda-beda. Bedanya banget. Kalau mungkin kelas 1 itu lebih banyak buat bermainnya ya, kayak kita bermain disuruh tepuk-tepuk kayak ice breaking kayak gitu. Kalau kelas 2 mungkin ya banyak bermainnya tapi disisipin materi kita itu masih masuk. Kalau kelas 1 kayaknya agak susah gitu buat apa itu materi. Kalau kelas 6 itu kayaknya diajak bermain susah, diajak materi juga susah. Nah, gitu. terus ini gimana? Benci aku. Kelas gitu. 6 ya? Udah ya, kelas 6 itu. Enggak apa itu pengalamanku satu kelas itu emang enggak interaktif sih. Oh iya. Kan beda-beda, jangan disamakan setiap Beda-beda. tempat. Beda-beda. Seperti itu, kan nggak bisa disamakan. Ada yang siswanya enak, ada yang siswanya kurang menyenangkan, itu biasa. Karena kan namanya anak berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Kok logatnya sekarang Madura? Oh iya. Madura. Iya tak iya gitu. Madura ya gimana ini? Aduh. Nah, kita minum dulu. Oke. Hmm. Untuk ini Mas Ferry. Gimana? Luar Jawa pernah nggak? Luar Jawa Timur deh, luar Jawa Timur. Oh, pernah. Pernah. Di mana tuh? Pernah di Semarang. Oh, Semarang. Terus pernah di mana lagi ya? Semarang, terus kayaknya Semarang tuh ya. Semarang, luar Jawa Timur. Masa sih Semarang? Apa lagi? Ini Jogja pernah Jogja? Enggak. Belum. Oh, Sragen. Oh, Sragen juga Jawa Tengah itu ya. Jawa Tengah, Sragen, Klaten. Klaten ini apa itu mau masuk ini ya Jogja ya. KI Klaten, KI Semarang, Sragen, terus apa lagi ya? KI Sragen. Apa lagi? Jogja belum aku. Jogja belum. Ini belum. Gerobokan pernah nggak? Boyolali. Oh, Boyolali. Pringgading Boyolali. Kok Pringgading? Iya kan, ingatnya susu. Susu Mbok Darmi. Asli Boyolali. Asli. Itu pengalaman luar biasa itu. Sepedaan terus aku. Oh, sepedaan, nggak pakai kendaraan umum ya? Nggak pakai. Nggak pernah. Kalau kemanapun nggak pernah pakai kendaraan umum. Kalau inspirasi apalagi mesti pakai kendaraan pribadi. Oke, biar lebih cepat ya. Yang fleksibel dan bisa jualan. Oke, kuliner ya. Ini Iya, pasti anak-anak KI itu kalau datang ke kota lain itu mengajar tapi juga kulineran juga. Oh ya, itu penting itu. Penting karena merasakan kultur atau budaya dari daerah lain. Ini penting ini. Jadi kita kayak tahu di daerah lain itu ada kayak gini loh, di daerah lain itu kayak gini. Kulineran enak. Nah, kulineran enak, tapi juga ada yang nggak cocok juga sih. Apa itu yang cocok? Ya misal kalau aku sendiri itu ada beberapa kayak kuliner yang aku rasa bumbunya kebanyakan kayak gitu, terus apa kemanisan kayak gitu. Soalnya kita dari Jawa Timur ya, kayak gitu. Apalagi yang apa? Ayo cari durian. Waduh, itu aku nggak suka. Soalnya aku nggak suka durian. Oh, mantap. Gitu. Apalagi durian ditaruh di mobil. Mantap sekali. Aduh. Itu saya bisa obat mabuk. obat saya itu kayak obat saya biar saya mabuk lepek-lepek gitu. Luar biasa. Kayak gitu. Oke, ini kalau ini kita udah bicarain soal kayak pengalaman di luar daerah kayak gitu. Beda gak sih kayak apa kulturnya di Jawa? Kendalanya waktu KI di Jawa Timur sama di Jawa Tengah. Oh, beda-beda. Selain transport loh. Perlakuannya pun beda-beda. Setiap tempat itu perlakuannya beda-beda dan mereka punya konsep yang berbeda. Kita nggak bisa menyamakan di Bojonegoro sama misal di Semarang.
itu beda. Beda. Bojonegoro sama Semarang lebih besar kota Semarang. Yes. Dan kota lah ibaratnya Semarang kan di daerah kota kan. Makanya beda kayak di Bojonegoro yang masih memang banyak pedesaannya. Kalau di Semarang ya mereka tempatnya ya di kota. SD di kota Semarang gitu loh. Enggak di desanya gitu kayak gitu. Kemarin ketepaannya waktu dekat-dekat kota sana. Oke. Dan kulturnya berbeda untuk cara penyambutannya atau dimanapun di Semarang, di Klaten, di Boyolali pun beda-beda kalau nyambut teman-teman relawan gitu. Dan setiap kayak gitu mereka punya apa ya kayak aturan sendiri gitu. Oke. Kadang-kadang kita mau nyaranin juga seperti ini ya mereka nanti akan dikembalikan ke aturan mereka sendiri. Siap. Walaupun kita waktu refleksi menyampaikan itu juga nanti kembalinya ke aturan mereka sendiri gitu. Padahal memang ya demi kebaikan bersama gitu. Maksudnya kadang-kala itu ada beberapa tempat itu nggak mau menerima masukan dari seperti itu gitu. Berarti masih punya patennya, peraturan mereka itu kayak absolut gitu ya. Jadi enggak idealis. Oke, ada yang kayak gitu ya? Ada, pasti ada. Cuma ya kita nggak menyalahkan. Kita kan juga mematuhi peraturan mereka gitu. Cuma ya kan kita juga menyarankan terbaik untuk relawan kan. Namanya kita relawan dari luar kota kan ya kita ya harus disambut dengan baik lah. Sama aja kita waktu jadi tuan rumah kan kita menyambut baik mereka gitu loh, nggak ditelantarkan. Nah itu kasihan juga kalau ditelantarkan. Rasanya gimana Bu kalau ditelantarkan? Tapi pernah ditelantarkan berarti? Pernah ditelantarkan? Ya. Atau nggak inilah apa kayak cuma dikasih ancer-ancer lah gitu, kesini udah nggak dijemput lah gitu. Iya ada pasti. Ada pasti pernah ya. Kita nggak mau sebutkan KI-nya. Ya nggak mau. Kita mencari sendiri malam-malam Bu. Kita sendiri dari luar kota kita cari. Pokoknya langsung ke SD. SD mana? Kita kan nggak tahu. Itu nginepnya pas di SD juga. SD juga. Karena seringkali kan gitu teman-teman di beberapa luar kota kan nginepnya di SD kan. Padahal kalau teman-teman bisa nembusi kan bisa nginep di rumahnya warga gitu loh. Dan fasilitasnya insya Allah lebih lengkap gitu loh. Kalau SD kan yang fasilitasnya ya gitu-gitu aja seadanya gitu loh. Terus juga kita nggak bisa membaur dengan masyarakat. Nah beberapa teman-teman KI di luar kota itu masih seperti itu. Jadi kan ada yang memang mereka ya wes ben enake dikene SD. Cuma fasilitasnya kan kurang seadanya lah ya. Seadanya gitu loh. Terus juga akhirnya teman-teman banyak yang kurang enak kalau di SD kayak gitu. Kalau di rumah warga kan enak, kita bisa membawa ke mereka, kita bisa sharing terkait kondisi rumahnya atau terkait orang-orang sana. Kita kan sebagai nilai plusnya itu, kita sebagai orang luar kita datang ke suatu daerah kan kita pengen tahu daerahnya itu apa sih? Iya. Nah caranya tahunya apa? Kita ngobrol sama yang punya tuan rumah, bisa jadi yang kita menginap di sana menjadi keluarga kita gitu. Otomatis kita punya keluarga baru di berbagai daerah ya kita jumpai. Dan biasanya kalau kayak gitu kita interaksi sama masyarakat itu berdampak positif sama KI lokal itu juga gitu loh. Pernah dulu itu ya ini ada di salah satu tempat aku nginep di tempatnya rumahnya Pak Lurah itu enak banget. Dan dari situ aku punya kenalan Pak Lurah itu sampai disegani namanya dalam arti ditemenin sampai subuh ngobrol berdua sampai subuh gila. Padahal itu Pak Lurah itu yang jadwalnya juga mungkin padat juga ya karena memang Pak Lurah paham banget gitu loh tamu jadi nggak mau meninggalkan gitu. Salut buat Pak Lurah mana itu entah itu sekarang mungkin udah turun. Enggak. Terpilih lagi insya Allah lah. Itu seru itu Pak, dapat pengalaman seru itu. Seru pengalamannya dari Pak Lurah itu bahwasanya dia dipilih karena kemauan masyarakat, bukan dia yang mencalonkan. Berarti kayak apa itu emang kemauan itu ya kayak apa itu dari istilahnya amanah dari masyarakat yang sepuh-sepuh itu. Beliau diangkat ya karena itu dia berani maju ya karena dapat amanah dari masyarakat karena dia maju dan luar biasa. Dan tahu nggak di rumahnya tidak dibangun sama sekali dan masih konsep lama karena kenapa Bapak Lurahnya ini bilang kalau ini tak bangun nanti
bisa jadi warga punya perspektif yang berbeda. Oh, Makanya akhirnya rumahnya nggak dibangun sama sekali. rumah lama apa rumah joglo gitu? Iya, rumah joglo Oh, itu rumah joglo. ramah. Tradisional ya. Dan pawonnya masih pawon desa nyil pakai tumpu. Pakai tungku kayu gitu. Kayu. Wah, Luar itu. biasa, ada berapa ya? 5 tungku itu. Gila. Aku waktu ke belakang itu masih dengan konsep seperti itu. Pak Lurah loh ini. Iya, Pak Lurah ya itu. Dan Ini contoh itu. ini lantainya masih tanah, lihat Bu. Lantainya masih tanah. Itu nggak mau dibangun sama Nggak sekali ya. mau, karena beliau nggak punya perspektif, karena dia jadi lurahnya membangun. Akhirnya kaya gitu ya. Oke. Itu dicontoh Pak Lurah lain nih gitu. Seperti Kita itu. itu banyak ya pengalaman KI ya kayak gitu. Itu dari KI aja bisa luas seperti itu. Luas, banyak. gitu. Itu ya tambah saudara dimanapun berada gitu. Dan kita masuk ke ini, kita ngomongin kayak masyarakat udah, kita ngomongin kayak ini deh, Apa? sekolahan. Oh, sekolah. Ada nggak pengalaman KI yang mana sih, KI mana yang sekolahnya itu paling miris, istilahnya paling jelek lah ini, maaf ya tapi sekolahnya itu kondisinya itu udah pengen ambruk lah apa kayak gitu, ada nggak sih? Ada lah. Ini masih di Jawa loh ya, maksudnya di lingkup Jawa Timur sama Jawa Tengah ya, sebagian Jawa Tengah kayak gitu, ada nggak sih? Ada. Itu di mana Mas? Itu waktu di Bojonegoro masih ada. Bojonegoro sendiri masih ada. Ada Jawa Timur loh ya. Masih ada. Dan sekarang pun juga akhirnya impact-nya nih. Jadi impact-nya kayak gini. Jadi karena kita sekolah yang seperti itu kita datangi, nah akhirnya karena teman-teman relawan pengajar itu kan dari beberapa aspek ya. Iya. Nah teman-teman relawan pengajar akhirnya mereka menggalang dana dan membangun sekolah itu pernah. Iya. Di Bojonegoro itu pernah seperti itu. Jadi di salah satu sekolah itu di pelosok dibangunkan sekolah, dibangunin sekolahnya, direnovasi. Jadi nah, seperti itu. Jadi dari itu mereka bergerak inisiatif sendiri, timnya sendiri. Jadi ada satu relawan itu membuat gerakan bersama teman-teman yang diketahui teman-teman kelas inspirasi lokal. Kalau dia ingin bangun gitu, dia bangun sekolah ini sendiri. Jadi sekolahnya masih. Jadi lebih baik ya sekolahnya. Terus ada beberapa yang rubuh dulu itu di salah satu desa sekolah itu, sudah rubuh dan bangkunya itu sudah coklek ya. Udah patah ya. Terus itu yang miris banget. Iya. Kursinya itu pakai kursi manten. Oh, kursi manten plastik itu hijau-hijau itu ya. Dan penyangganya kayu. Astaga, gila. Iya. Kursi manten copot satu, penyangganya ditali sama kayu. Parah gila. Itu ada lagi di anak-anak duduknya pakai paving ditumpuk. Gila, parah sih. Ada dokumentasinya seperti itu. Dan atapnya mau rubuh. Kalau ini hujan banjir, mereka nggak sekolah tapi bersih. Karena atapnya bocor. Jadi waterboom kayak gitu. Terus habis itu karena itu dulu waktu akhirnya itu kita coba up sekolah itu, akhirnya didatangi sama dinas, saya dibangun. Sekarang itu tahun berapa kira-kira? Tahun 2019. Itu padahal udah tahun 2019 loh ya. Dan itu di Jawa, maksudnya nggak di pelosok Indonesia yang kayak di Kalimantan, maaf nih ya, di kayak pokoknya di hutan di Papua atau di mana yang jauh dari kayak Jawa, itu masih di dalam Jawa ya. Masih di Dan Jawa. itu di Bojonegoro. Di Bojonegoro masih ada dokumentasinya seperti itu. Tadi miris banget, artinya kita buat galang donasi lewat kita bisa juga itu dapat lumayan 10 lebih lah untuk buat, karena kita memang nggak bisa merenovasi total karena itu ranahnya dinas. Hanya kita menggalang donasi itu kita berikan alat-alat, dalam arti alat berat tulis, alat belajar mengajar lah gitu ya. Papan, alat kebersihan seperti itu, dan gedung alhamdulillah dibangun sama Pemkab semua. Sudah jadi sekarang. Soalnya kalau kita kayak pengen bangun gedung, mungkin kita ambisius ya, kita
katakanlah kita punya duit lah gitu. Kita punya duit, kita pengen bangun sekolah itu jadi bagus, lebih baik lah daripada yang kondisi yang sebelumnya. Itu nggak bisa langsung ya? Nggak bisa. Nggak bisa sembarangan ya? Karena itu ranahnya berbeda loh. Oke. Ranahnya sudah di dinas itu. Kita nggak bisa menyalahi itu kodrat itu. Sempat kita punya pemikiran seperti itu kan. Terus kita telah lagi karena itu sudah ada dananya sendiri. Makanya kita nggak bangun. Kita alihkan ke itu. Nah, yang lain. Takutnya kita menyalahi kodrat. Menyalahi bukan kodrat ya, aturan. Oh iya. Ya, kodrat itu dari yang Maha Kuasa. Tolong ini pembicaraan tentang kelas inspirasi, bukan kajian Islami ya. Iya. Kayak gitu. Seperti itu. Ini. Nah, itu. Ini ada ini. Nah, ini kalau pendengar ini karena nggak bisa ditunjukkan gambarnya ya. Jadi kondisi sekolah yang tak bagus ini bisa dilihat di kelas inspirasi Bojonegoro, IG-nya cari aja deh. Sekalian di-follow ya pendengar ya. Sudah lapuk kayak gitu benar-benar. Atap plafon sudah nggak utuh lagi. Aduh. Ini masih di Indonesia loh. Indonesia, maksudnya masih di Jawa. Paving. Iya. Iya, paving ditumpuk gitu. Iya, gila. Iya. Ya parah sih, parah. Jadi itu masih ini kursinya ini. Nah, kursinya itu kalau pendengar ini ya. Ini kursinya emang ditali ini. Kursi manten duduk itu. Di paving ya. Duduk di paving. Kursi manten plastik itu tahu gak sih? Kursi hijau gitu ditali salah satu kakinya, gila lah. Itu masih di Jawa Timur loh. Maksudnya yang kalau Jawa ini kan indeks pembangunannya itu tinggi kan ya daripada daerah Indonesia lain. Ya katakanlah seperti itulah. Tapi masih banyak sekolah-sekolah yang seperti ini. Masih banyak. Dan itu kita tahu karena kelas inspirasi juga kayak gitu. Kalau kita mungkin nggak ikut kelas inspirasi, kita nggak akan tahu kondisi seperti itu. Oke. Sebenarnya masih banyak sih, nggak cuma hanya di Bojonegoro lah. Di daerah lain, bahkan yang lebih pelosok kayak misal nih daerah Jawa bagian selatan kan agak-agak emang lebih tertinggal daripada, maksudnya pembangunannya ya kayak industri dan lain sebagainya itu lebih tertinggal daripada Jawa bagian utara. Iya. Itu mungkin masih banyak juga ya. Masih banyak. Apalagi yang daerah-daerah pegunungan kayak gitu-gitu. Oke. Jadi untuk para pendengar kalau ingin lebih peka lagi tentang pendidikan Indonesia itu kayak apa, terutama di SD ya. SD. Karena kalau SMP aku rasa udah bagus-bagus sih semua. Kalau SMP. Wah, SD masih parah banget. Soalnya SD itu pasti jumlahnya itu banyak banget. Lebih banyak daripada SMP. Dan mereka ada yang terpencil banget gitu, ada yang di tengah hutan lah kayak gitu. Gimana rasanya perjalanan di tengah hutan? Tidak ada sinyal. Kita nggak tahu rumah warga. Di mana? Terakhir di Bojonegoro itu. Gila, edan. Ada sinyal? Nggak ada. Jalannya gimana? Jalannya bergelombang. Gila. Itu kanan kiri udah sawah ya. Kita bukan hutan tapi sawah emang. Cuma waktu itu aku dateng, itu pertama kali sih aku kayak di hutan-hutan itu pertama kali. Jadi merasakan Bojonegoro bagian selatan ya itu ya. Bagian selatan itu benar-benar gila, ekstrim banget. Rumah itu nggak ada nomornya coy. Jadi kalau paketan hanya RT. RT ini Pak siapa. Dan kita nggak tahu ini apa rumahnya Pak siapa gitu kan. Kita sok tahu aja. Aku aja yang nyari tempat nginepnya nggak tahu. Iya, jadi kita nggak ada. Ini rumah Pak Ihsan namanya nomor 27 itu nggak ada. Ya. Adanya rumah Pak Ihsan Juragan Katul gitu itu ada. Jadi emang apa itu pengalaman yang sangat ini ya, sangat wow sekali kalau kita kelas inspirasi dan itu di pedalaman. Itu mantap banget sih. Melewati jalur yang ekstrim dengan gejolak cinta, batu-batu itu. Gila. Apalagi kalau kita datang malam, dan nggak ada sinyal. Waduh, itu koordinasinya emang susah. Makanya kan harus diantisipasi ya. Satu itu malamnya kan teman-teman ada yang untuk menunggu ya. Hanya itu pentingnya panitia lokal seperti itu. Jadi harus ada memang tim yang disiapkan untuk menjemputan gitu. Itu karena kenapa? Karena
teman-teman relawan pengajar pun datangnya pasti malam. Oke. Kalau misal HI-nya Sabtu loh ya, Ah, seringkali kan mereka datangnya malam karena Ah. mereka pasti berangkat habis kerja di hari Jumat. Oke. dan nyampe lokasi pun malam bisa jam 10, jam 11 ataupun jam 12. Bahkan pagi Bahkan ya. jam 3. Jam 3. Habis nunggu 3 jam. Dan akhirnya waktu dulu saya tidur hanya 2 jam. 2 jam. Dan Mantap. itu jadi panitia. Harus warawiri ya. warawiri. Gila. Boleh. Jadi kayak gitu pengalaman kita kelas inspirasi dan flashback kita kelas inspirasi karena ini udah lama juga, udah 40 menitan. Wah, lo lama ya? Lama kan gak kerasa ya. Gak kerasa ya. Kita kalau diterusin itu lagi kita belum bahas tentang dunia perjalanan. jangan itu. Kalau dibahas Itu lama lama banget. sekali. Karena pasti pengalamannya banyak. Oh, banyak. Dan di sini juga pelakunya. Wes, disensor ya tadi. Sensor, lupakan. Karena satu kali satu hati. Iya. Aduh. Kalau gak di KI gak akan seperti itu. Iya. Hanya di KI. Kalau kamu mau seperti itu, ikut KI. Ya, Itu tapi jangan jadi tujuan utama. jangan jadi utama. Karena dalam salah satu 7 prinsip KI kita tanpa kepentingan. Bebas kepentingan. Nah, bebas kepentingan. Jadi kita pure ingin mengedukasi adik-adik, terutama adik-adik SD tentang profesi kita, Jalan. bukan buat cari cinta-cintaan. Susah lah kayak gitu. Susah kayak gitu. Takutnya kalau sudah nggak jadian akhirnya tidak ikut lagi. Iya, kalau yang satu ikut KI ini, yang satunya nggak mau ikut. Itu terjadi. Oh iya, jangan. Kita nggak bahas itu di sini. Kita nggak bahas. Nanti mungkin lain kesempatan ya kita kisah cinta di kelas inspirasi. Itu kayak saya punya cerita banyak. Nanti waktu tapping berikutnya, waktu episode berapa gitu kalau udah laris ya gitu. Oke, pendengar itu pembicaraan kita ngalor ngidul dengan Jar Magic dan Kak Ferry ya tentang pengalaman kita kelas inspirasi, flashback, dan untuk semua relawan KI harapannya ini Mas Ferry apa ini? Harapannya tetap selalu kuatkan hati ya. Kuatkan hati. Dimanapun itu untuk siapapun teman-teman relawan, sukarelawan ya, sukarelawan. Jadi tetap kuatkan hati, niatkan untuk apa ya, berbagi. Berbagi mungkin ilmu. Ya kita akhir-akhir ini kita lagi menabung rindu. Ya, menabung rindu. Kita lagi menabung rindu. Kayak lagu. Kita menabung rindu, nanti kita kalau sudah waktunya kita akan bertemu. Kayaknya bertemu di pelaminan. Nah, itu udah. Jadi ya tetap teman-teman pasti ada waktunya kita lagi untuk kembali ketemu anak, untuk menceriakan anak-anak bangsa dan mengedukasi mereka. Tunggu waktunya. Mungkin semesta ingin kita itu beristirahat dulu. Kita fokus dengan pekerjaan kita fokus dengan keseharian kita. Nanti akan ada waktunya kita buat bersenang-senang lagi di kelas inspirasi gitu. Itu tempat kita untuk menjalin banyak hal ya. Karena kelas inspirasi itu selain kita kayak mengedukasi, berpengalaman untuk mengajar adik-adik lebih dekat sama anak kecil, tapi juga menjalin relasi juga. Oh, itu benar. Benar ya. Benar yang saat aku ikut KI itu jadi sangat beruntungnya karena saya punya tambah saudara ya dimanapun berada, termasuk Jar Magic ya. Jadi awalnya ketemu cuma di klasifikasi jadi saudara. Dimanapun kita, kemanapun kita nggak bingung. Waktu ke Jogja ada temennya, ke Bumen ada. Kemanapun alhamdulillah ada. Ke Surabaya yang deket-deket aja ada. Tinggal kita calling teman-teman sukarelawan klasifikasi juga. Saya di sini Insya Allah sudah ada Insya Allah pasti ini ya. Pasti nyamperin ya 1-2 lah gitu. 1-2 pastilah. Itu penting sekali. Jadi akhir kata mungkin kayak ini pendengar tolong semua relawan-relawan yang ikut kegiatan volunteer apapun itu,
ayolah kita bareng-bareng berdoa supaya pandemi ini itu lekas berakhir lah. Dan semua kembali normal lagi, sekolah kembali masuk lagi offline, dan kita bisa melakukan kegiatan bersama adik-adik SD di sekolahan langsung, karena kita udah rindu banget sih ya. Oh, rindu banget, lumayan ya. Udah setahun ya ini, setahun 2 bulan lagi lah. ya, setahun 2 bulan lagi tuh udah setahun loh, itu udah lama. Dan setahun dulu itu inget gak sih waktu kita setiap bulan hampir 2 minggu sekali, seminggu sekali kita kemana gitu, ada kegiatan. Maret itu aku terakhir itu di KI Bangkalan itu di Februari masih bisa itu terakhir itu kalau. Tapi kalau dulu kan kayak kita sebulan sekali atau 2 bulan sekali, pasti mungkin yang ada yang intens kayak 2 minggu sekali itu kemana, KI kemana, terus berangkat kemana lagi, mana itu indah banget sih. Indah banget karena kita saling bersinergi ya, saling support teman-teman di luar kota. Mereka ngadain acara, kalau kita bisa bantu kita bantu. Karena berarti kan pasti teman-teman itu kan ada yang baru kan, kita bantu terkait konsepnya, kita bantu kasih masukan. Seperti ini kita bertemu lagi orang-orang baru dan mereka kasih kita sharing pengalaman kita yang sebelumnya kayak gitu. Jadi kita nggak berhenti untuk ilmu untuk diri kita sendiri gitu loh, karena ilmu ini kita dapatkan dari orang lain dan kita harus kasihkan ke orang lain yang memang baru ikut terjun di dunia sukarelawan. Dan ini ya, kalau buat yang mungkin baru-baru mau ikut KI atau baru denger KI, jujur ya, ikut KI itu capek tapi seneng. Nah iya bener kan. Capek tapi kita seneng, habis bahagia gitu. Habis acara geletak. Coba habis itu kita punya kayak memori tersendiri. Wah, kita lihat foto-fotonya kayak gitu, kita waduh seneng banget sih. Apalagi kalau nggak ada KI gini, kita cuma bisa ngelihat foto dulu itu kayak gini ya, dulu itu kayak gini ya, kayak gitu. Dan nggak tahu kapan lagi mau kayak gitu. Nggak tahu mau kapan lagi. Dan ya seperti itulah indahnya KI itu ya. Indahnya KI, indahnya semuanya. Ya, indahnya semuanya. Oke. Kita tutup podcast ini. Temanya podcast ini tadi flashback ya, flashback kelas inspirasi pertama kali. Flashback. Jadi kita udah bahas macam-macam ya. Macam-macam. Oke, tetap stay tune di podcast kayak gini. Bakalan kalau emang responnya baik itu bakal teruskan dengan berbagai topik. Kita akan bahas banyak ini, banyak. Antara Jar Magic Mas Ferry atau Mas Ferry dengan siapa, Jar Magic dengan siapa, terserah lah. Jadi tolong komen aja mau bahas apa kita selanjutnya di podcast. Kasih komen lah, kita kasih komen podcastnya itu tadi. Podcastnya di komen-komen. Gimana kasih komen. Apalagi dengerin ini sambil mengenang masa lalu ya. Luar biasa. Apalagi mengenang dia yang telah lalu. Iya. Aduh. Aku belum siap. Aduh. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kembali lagi di podcast Kelas Inspirasi Bojonegoro selanjutnya. Oke, bye. Menginspirasi tanpa henti. Salam inspirasi. Yo.